Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak Anda membahas topik penting yang sering diabaikan, kebiasaan di toilet dan dampaknya pada kesehatan prostat, terutama bagi para lansia. Mari simak bersama, karena apa yang kita lakukan di toilet bisa menentukan kualitas hidup di masa tua. Bismillah, kita mulai perjalanan menuju prostat yang lebih sehat. Banyak orang menganggap remeh kebiasaan menahan buang air kecil, padahal ini bisa membawa dampak serius bagi kesehatan, terutama jika dilakukan berulang kali. Seringkali, kita menunda ke toilet karena sibuk, malas, atau merasa masih bisa menahan. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini menyimpan bahaya laten yang bisa mengancam organ vital tubuh? Saat kita menahan kencing, kandung kemih meregang melebihi kapasitas normal, seperti balon yang terus ditiup tanpa henti. Semakin sering diregangkan, dinding kandung kemih bisa melemah dan kehilangan elastisitasnya, sehingga tidak mampu berfungsi optimal. Tekanan berlebih ini bahkan bisa berbalik ke ginjal, memicu infeksi saluran kemih karena bakteri berkembang biak di urin yang tertahan. Infeksi ini bisa menyebar ke ginjal dan menyebabkan komplikasi serius seperti pyelonefritis yang berbahaya terutama bagi lansia. Bagi pria, terutama lansia, kebiasaan menahan kencing memberi tekanan ekstra pada prostat. Hal ini bisa memicu atau memperparah pembesaran prostat jinak PPH, yang sering dialami pria usia lanjut. Prostat yang membesar akan menekan uretra, membuat buang air kecil makin sulit, tidak tuntas, dan seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman. Gejala ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Akibatnya, urin sisa menumpuk di kandung kemih, memicu infeksi, dan memperparah pembesaran prostat. Ini menciptakan siklus berulang yang berbahaya, dan harus segera diputus agar tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Selain itu, otot detrusor di kandung kemih bisa melemah jika sering diregangkan, menyebabkan retensi urin. Otot yang lemah membuat kandung kemih tidak mampu mengosongkan diri secara sempurna. Retensi urin membuat kita merasa sudah selesai kencing, padahal masih ada urin tersisa di dalam kandung kemih. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi dan batu kandung kemih. Jangan abaikan sinyal tubuh untuk buang air kecil. Tubuh kita memberi tanda agar racun dan limbah segera dikeluarkan. Segera ke toilet saat tubuh memberi tanda, jangan tunda-tunda lagi. Ini adalah bentuk kepedulian pada kesehatan diri sendiri. Mengabaikan sinyal tubuh adalah bentuk kezaliman pada diri sendiri. Jika terus dilakukan, dampaknya bisa terasa di masa depan. Dengarkan tubuh, sayangi organ, dan tubuh akan memberikan performa terbaik hingga usia senja. Kesehatan saluran kemih dan prostat sangat penting untuk kualitas hidup yang baik. Ini langkah pertama dan paling fundamental untuk menjaga kesehatan prostat dan mencegah komplikasi di kemudian hari. Jangan tunda lagi, biasakan segera ke toilet setiap kali ada dorongan. Jadikan ini sebagai kebiasaan sehat sehari-hari. Satu kebiasaan kecil, dampak besar untuk kesehatan. Mulailah dari hal sederhana untuk perubahan besar di masa depan. Mulai sekarang, putus siklus buruk ini demi masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Tubuh Anda akan berterima kasih di kemudian hari. Banyak orang mengira mengejan keras saat buang air besar adalah hal yang wajar. Padahal kebiasaan ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan masalah kesehatan serius, terutama bagi lansia. Risiko ini semakin tinggi pada mereka yang sudah mengalami pembesaran prostat atau gangguan saluran kemih. Mengejan meningkatkan tekanan di rongga perut dan dasar panggul, sehingga gejala BPH bisa makin parah, bahkan memicu wasir, pendarahan, atau prolaps rektum. Tekanan tinggi yang berulang juga dapat melemahkan otot dasar panggul, sehingga risiko inkontinensia atau sulit menahan kencing di masa depan jadi lebih besar. Solusi terbaik bukan dengan mengejan lebih keras, melainkan dengan memperbaiki pola makan dan gaya hidup agar pencernaan lebih lancar. Perbanyak konsumsi serat dari buah, sayur dan biji-bijian setiap hari untuk membantu melunakkan feses dan memperlancar buang air besar. Jangan lupa minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari, agar tubuh tetap terhidrasi dan pencernaan optimal. Hindari duduk terlalu lama di toilet, apalagi sambil main handphone atau membaca. Kebiasaan ini membuat feses makin keras, memperlambat proses buang air besar, dan menambah tekanan pada area panggul. Batasi waktu di toilet, fokus pada urusan utama, dan segera keluar setelah selesai agar tidak menambah beban pada tubuh. Jadikan toilet hanya untuk buang air, bukan ruang baca atau tempat bermain media sosial.
Ini penting untuk menjaga kesehatan saluran kemih dan pencernaan. Jika Anda sering mengalami sembelit atau kesulitan buang air besar, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau ahli gizi agar mendapat solusi yang tepat. Menjaga pencernaan tetap lancar adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan prostat dan kualitas hidup di usia lanjut. Ingat, toilet bukan tempat gym. Jangan paksakan tubuh Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak alami. Mulailah ubah kebiasaan dari pola makan, aktivitas fisik, hingga waktu yang dihabiskan di toilet. Semua perubahan kecil ini akan berdampak besar. Proses alami tubuh jauh lebih baik daripada dipaksakan. Dengarkan sinyal tubuh Anda dan berikan waktu yang cukup untuk setiap prosesnya. Jaga kesehatan prostat dan pencernaan dengan kebiasaan sederhana ini, agar hidup tetap nyaman dan berkualitas. Satu perubahan kecil hari ini bisa membawa manfaat besar untuk masa depan Anda dan keluarga. Buang air kecil sambil berdiri di malam hari ternyata kurang ideal, terutama bagi lansia dengan gejala pembesaran prostat. Saat berdiri, otot panggul dan paha tegang, membuat kandung kemih sulit rileks dan urin tidak keluar tuntas. Duduk saat kencing membuat otot lebih rileks, kandung kemih bisa mengosongkan diri lebih efisien. Penelitian menunjukkan pada pasien BPH, posisi duduk meningkatkan aliran urin dan mengurangi sisa urin. Selain itu, duduk lebih aman, terutama di malam hari saat risiko jatuh lebih tinggi. Lansia sering terbangun dalam kondisi mengantuk, berdiri di kamar mandi bisa berbahaya. Duduk meminimalisir risiko kecelakaan. Ubah kebiasaan, biasakan duduk saat kencing di malam hari. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi ini lebih baik untuk kesehatan prostat dan keselamatan Anda. Jadikan ini adaptasi cerdas untuk menjaga kualitas hidup. Duduk, lebih aman, nyaman, dan sehat. Satu langkah sederhana, manfaat besar. Mulai malam ini, coba biasakan duduk saat kencing. Duduk terlalu lama di toilet, apalagi sambil main handphone, adalah kebiasaan buruk untuk kesehatan panggul dan prostat. Posisi duduk lama memberi tekanan pada perineum, memperbesar risiko wasir, dan memperburuk sirkulasi darah di area prostat. Sirkulasi yang buruk bisa memicu peradangan prostat atau prostatitis. Handphone membuat kita lupa waktu, padahal buang air besar seharusnya hanya butuh beberapa menit. Jika butuh waktu lama, itu tanda ada masalah pencernaan G, bukan alasan untuk duduk lebih lama. Buat aturan toilet adalah zona bebas handphone. Masuk toilet dengan tujuan jelas, fokus, dan segera keluar setelah selesai. Batasi waktu duduk di toilet maksimal 5 menit. Jangan jadikan toilet ruang hiburan kedua. Kesehatan jangka panjang lebih penting dari scrolling media sosial. Update status setelah keluar toilet, bukan di dalam. Kembalikan fungsi toilet sebagaimana mestinya. Demi panggul dan prostat yang sehat, ubah kebiasaan mulai hari ini. Banyak orang, terutama lansia, sengaja mengurangi minum air karena takut sering ke kamar mandi. Padahal ini keliru. Kebiasaan ini justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah prostat. Tubuh kita sangat membutuhkan cairan untuk menjaga fungsi organ tetap optimal, termasuk saluran kemih dan prostat. Kurang minum membuat urin lebih pekat, iritatif, dan meningkatkan risiko infeksi serta batu saluran kemih. Urin yang terlalu pekat juga bisa menyebabkan rasa nyeri saat buang air kecil dan memperberat kerja ginjal. Urin pekat memperburuk gejala BPH, membuat kandung kemih lebih sensitif dan sering berkontraksi. Akibatnya, Anda bisa merasa ingin buang air kecil lebih sering, bahkan saat kandung kemih belum penuh. Dehidrasi kronis juga meningkatkan risiko batu ginjal dan kandung kemih. Batu-batu ini bisa menyebabkan nyeri hebat dan komplikasi serius jika tidak ditangani. Minum air cukup membantu membilas saluran kemih, mencegah penumpukan mineral dan bakteri. Dengan begitu, risiko infeksi dan pembentukan batu bisa ditekan. Usahakan minum sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Jumlah ini bisa disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi kesehatan Anda. Jangan tunggu haus, karena itu tanda tubuh sudah mulai dehidrasi. Rasa haus adalah alarm tubuh bahwa cairan sudah mulai menipis. Buat jadwal minum, misal 1 gelas saat bangun, sebelum makan, dan seterusnya. Cara ini membantu Anda tetap konsisten memenuhi kebutuhan cairan harian. Siapkan botol minum di dekat Anda sebagai pengingat. Dengan begitu, Anda tidak lupa minum meski sedang sibuk beraktivitas. Jika khawatir sering terbangun malam, perbanyak minum di pagi dan siang, kurangi sebelum tidur. Atur waktu minum agar tidur malam tetap nyenyak tanpa gangguan.
Pastikan kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi tanpa mengganggu tidur. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis khusus. Air adalah elemen kehidupan. Jangan tunggu haus. Jadikan minum air sebagai kebiasaan sehat setiap hari. Prostat sehat dimulai dari tubuh yang terhidrasi. Rawat kesehatan Anda dengan langkah sederhana. Cukup minum air setiap hari. Setelah dari toilet, jangan langsung duduk atau rebahan. Sedikit gerakan bisa memberi manfaat besar. Duduk lama memperlambat sirkulasi darah di panggul dan kaki. Gerakan ringan setelah toilet membantu melancarkan sirkulasi darah ke area panggul dan prostat. Cukup berjalan sebentar di rumah atau lakukan peregangan ringan. Gerakan sederhana ini membangunkan otot dasar panggul dan meningkatkan aliran darah. Ini sangat penting, terutama setelah bangun tidur atau duduk lama. Gunakan momen setelah toilet sebagai pemicu untuk bergerak. Jangan langsung kembali ke mode rebahan. Ambil waktu sejenak untuk bergerak. Anggap ini riset kecil untuk tubuh. Konsistensi gerakan sederhana ini menjaga kesehatan otot panggul dan prostat. Satu kebiasaan baru, manfaat jangka panjang. Sahabat sehat, 6 kebiasaan di toilet tadi punya dampak besar untuk kesehatan prostat, terutama di usia lanjut. Mencegah selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Jadikan toilet sebagai titik kontrol kesehatan, bukan sekadar tempat buang hajat. Ubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik, perlahan tapi pasti. Ajak keluarga untuk peduli, karena kesehatan adalah harta paling berharga. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share video ini agar makin banyak yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.